Aku mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya hari ini. Dan ya, ambil uang ini. Simpanlah. Ingat untuk membawa obat-obatan dan suntikan, karena dia sangat membutuhkan obat-obatan itu. Jangan khawatir, Tuan Jinda. Aku akan merawatnya. Biar aku mengantarmu ke mobil. Aku tahu itu, Paman Eje. Dia bukan wanita itu. Tapi sekarang aku ingin mencari orang yang membutuhkan obat-obatan yang dibayar, Paman Eje. Wanita ini akan membawaku pada kebenaran itu. Apa yang dia lakukan? Aku tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Aku harus masuk ke dalam. Nenek. Gudan, siapa dia? Nenek, semua rahasia akan terungkap hari ini. Tapi aku ingin Paman Eje ada di sini sebelum aku mengungkapkan kebenarannya. Sebentar. Paman Eje, ayo keluar. Lihat siapa yang ada di sini bersamaku. Dia adalah wanita yang pernah aku lihat bersamamu. Sudah cukup, Gudan. Cukup dengan permainan mata-matamu. Apa kau tahu apa yang akan kau lakukan? Hah? Atau siapa yang kau bawa ke sini? Bukankah dia orang yang sering kau temui di luar? Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan seorang istri pada suami. Aku ingin kau mengatakan yang sebenarnya. Katakan padaku, Paman Eje. Sebentar. Aku saja yang mengatakannya. Sekarang katakan yang sebenarnya. Siapa dia? Kenapa
Kenapa kau diam-diam bertemu dengannya? Apa yang terjadi, Paman Eje? Kau selalu mendukung kebenaran, kan? Apa yang terjadi hari ini? Kau ingin mendengar kebenaran, bukan? Kalau begitu dengarkan. Dia adalah saudaraku. Dia adalah adikku. Anggat. Hei! Semuanya baik-baik saja. Anggat, jangan khawatir. Jangan takut, mereka orang baik. Ya, mereka semua orang baik. Aksat, ini siapa yang mengganti pakaianku? Dari mana asal pakaian ini? Anggat, itu... Ya, mungkin aku yang melakukannya. Tidak. Bagaimanapun juga, aku baik-baik saja. Jika efek obatnya belum hilang, tidak perlu waktu lama bagiku untuk kehilangan kendali. Itulah kenapa kau tidak mengatakan padaku siapa yang mengenakan pakaian ini. Kau tidak ingin merasa buruk, kan? Tidak. Aku sudah mencoba yang terbaik. Aksat, aku mencoba untuk berhati-hati. Tidak peduli apapun yang aku lakukan, aku selalu melakukan sesuatu yang salah. Kau tidak melakukan hal semacam itu. Iya, Anggat. Aku tahu kau berusaha sangat keras. Kenapa kau khawatir? Aku bersamamu, kan? Iya, kan? Ayolah. Sekarang waktunya untuk istirahat. Kau mau istirahat? Ikut denganku. Kau tidak perlu takut. Lihat ini. Ini kamar barumu. Apa kau menyukainya? Ayolah. Saatnya istirahat. Berbaringlah. Perlahan. Jangan takut ya. Aku ada di sini. Kakakmu ada di sini. Aku akan kirimkan beberapa pakaian untukmu. Istirahatlah ya. Jika kau butuh sesuatu, aku selalu ada di sini. Nenek, apakah dia itu anak kandung nenek? Nenek aku tinggal di sini sudah bertahun-tahun, tapi tidak ada yang memberitahuku tentang dia. Dan aku diberitahu, katanya dia itu sudah meninggal dunia, Nek. Itu karena kondisi mental Anggat sedang tidak stabil. Kalau tidak salah, sekitar 10 tahun yang lalu, Anggat jatuh cinta dengan seorang gadis. Dia sangat bahagia. Dia ingin menikahinya. Tapi suatu hari, gadis itu meninggalkan Anggat. Sejak saat itulah, kondisi mental Anggat terus memburuk.
dia menjadi tidak percaya diri dengan wanita manapun juga. Dia mulai melakukan hal gila saat dia marah. Dan dia mulai berpenampilan seperti layaknya seorang gadis. Suatu hari, karena kondisi mental Anggat, Antara meninggalkan kami. Tidak, Ibu. Ini sama sekali tidak benar. Kematian Antara terjadi karena kecelakaan. Kita semua tahu bahwa kecelakaan Antara bukanlah kesalahan Anggat. Aku sama sekali tidak punya bukti untuk membuktikan ini di pengadilan. Karena kurangnya bukti dan kondisi mental Anggat, pengadilan akan memutuskan Anggat bersalah. Itulah keputusan dari pengadilan. Mereka akan memenjarakannya dan aku tidak akan mengizinkannya. Itu sebabnya aku mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan adikku yang tidak bersalah itu. Tidak ada yang akan tahu tentang Anggat jika kau tidak ikut campur. Aku sudah memberitahumu. Bukankah aku sudah bilang bahwa kau tidak tahu apa yang akan kau lakukan dan aku juga memintamu menjauh dari sini. Aku sudah melakukan segala kemungkinan untuk menjauhkan Anggat dari semua orang. Dan aku juga mengaku telah berselingkuh. Tapi tidak, kau selalu melakukan apa yang kau inginkan. Paman Eje. Ketahuilah, aku telah berkorban banyak untuk melindungi adikku. Tapi karena semua kebodohanmu itu, aku tidak akan pernah membiarkan dia dalam bahaya. Aksan, selama ini aku melakukan apa yang kau suruh hanya demi Anggat. Aku tidak membiarkan perasaanku menguasai diriku. Sekarang semua sudah mengetahui tentang Anggat. Tidak bisakah kita membiarkan Anggat bersama kita tinggal di rumah ini? Tidak, Bu. Tidak sama sekali. Aku sudah jelaskan mengapa kita tidak membiarkan Anggat tinggal bersama kita. Dokter juga menyarankan hal yang sama. Jika ada banyak orang di sekitar Anggat, tidak perlu waktu lama baginya untuk kehilangan kendali. Dan aku rasa akan sangat berbahaya bagi semua orang yang di keluarga ini jika dia tetap di sini. Terutama bagi wanita yang ada di keluarga ini. Ibu, Angga tak bisa tinggal bersama kita. Tetapi sampai aku bisa menemukan tempat tinggal baru untuknya. Aku harus membiarkannya di sini selama beberapa hari. Tapi tidak ada yang boleh anggota keluarga ini yang terlihat di dekat kamar. Terutama kau, Gudan. Apa ini jelas? Nenek, jika seorang ibu harus menjauh dari anaknya, untuk sementara waktu dia akan cemas, Nek. Tapi bagaimana Nenek bisa hidup tanpa Anggat selama ini, Nek? Jika menyangkut kehidupan anak, seorang ibu bisa bertahan untuk menjaga jaraknya. Aku menjauh dari Anggat bukan karena pilihan, tetapi karena paksaan. Sampai kapan aku harus hidup
di bawah tekanan seperti ini. Mungkin Aksat benar. Akan lebih baik untuk Anggat kalau dia menjauh dari rumah ini. Walaupun aku ingin dia tinggal di sini bersama dengan kita. Mungkin aku ditakdirkan untuk tinggal jauh dari putraku yang lain, Gudan. Apa iya kondisi mental Anggat seburuk yang dikatakan Paman EJ? Itukah sebabnya dia menjauhkannya dari kami? Tidak peduli apapun, sebagai ibu mertua dari keluarga ini, kewajibanku adalah untuk menjaga keluarga ini tetap utuh bersama. Aku harus melakukan sesuatu soal ini. Lepaskan aku! Aksan! Aksan! Kemana mereka membawaku? Mau apa kalian? Lepaskan dia! Lepaskan! Nenek, tunggu, sabarlah. Biarkan mereka melakukan tugasnya. Nenek tidak tahu kan? Dia mencoba menyakiti Saru dan aku, Nek. EJ mencambuk adikku tanpa ampun. Aku akan membalasnya. Kubalas penderitaan saudaraku dengan menyakiti saudaranya. Aku hanya membawakan air untukmu. Aku minta maaf. Maaf. Tadi airnya tumpah tidak sengaja. Tolong maafkan aku. Aku akan pergi. Tolong minum airnya ya. Ini punya kekasihmu kan? Aku sudah dengar. Itu membuatku sakit. Aku sedih mendengarnya. Aku tahu kalau kau sangat mencintainya kan? Tapi dia malah mengkhianatimu dan melarikan diri. Kau pasti patah hati. Anggat! Aduh, sakit! Anggat! Kau akan mengkhianati aku kan? Siapa? Aku tidak akan mengampunimu. Tolong aku! Tolong! Saru! Mustanga! Lepaskan dia! Lepaskan! Anggat! Lepaskan dia! Saru! Kau ingin mengkhianati aku? Katakan padaku. Mengkhianati aku ya? Kau ingin mengkhianati aku? Kau ingin mengkhianati aku? Lari Saru! Ayo ke Durga! Ayo! Aku tidak akan melepaskan kalian. Kalian ingin mengkhianati aku. Ini, minum airnya. Pelan-pelan. Saru, kenapa dia tiba-tiba marah? Apa kau melakukan... Aku tahu, Kak Laksmi. Kakak selalu menganggap itu salahku, kan? Kak Laksmi, kalau itu salahku, lalu kenapa dia mencekik Kak Durga juga? Kenapa kakak tidak menjawab? EJ dengan yakin mengatakan kalau Angga tidak bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa ibu mertua kita.
Tapi sekarang kita tahu sendiri kan, Anggat bisa bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa ibu mertua kita. Hari ini, kami berhasil lolos. Kalau tidak, aku dan Kak Durga... Tidak, Saru, jangan bilang begitu. Kak Durga, kenapa diam saja? Tolong bicaralah, Kak. Kak Durga, boleh aku yang bicara? Kalau Anggat terus tinggal di rumah ini, bagaimana kita bisa pergi ke goa untuk merayakan Holi bersama saudara kakak? Maksudku, apa yang kita rencanakan selama sebulan ini akan hancur. Tidak ada yang akan hancur, Saru. Rencana kita tidak akan ada yang berubah. Kita akan pergi ke goa ke rumah Rakes. Dan mengenai Anggat, Eje sendiri yang akan mengatakan dia tidak bisa tinggal di sini. Dia tidak pantas tinggal bersama keluarga kita. Akan berbahaya bagi kita jika Anggat tinggal di sini. Itulah sebabnya Eje menyembunyikannya dari kita selama bertahun-tahun. Anggat tidak akan tinggal di sini. Dia akan tinggal di tempatnya, tempat yang bisa mengobati penyakitnya juga. Tidak, Kak Durga. Eje tidak akan setuju kalau dia dirawat. Kalau dia mau, dia lakukan itu bertahun-tahun lalu. Yang kita inginkan tidak penting lagi sekarang. Eje yang membuat keputusan akhir. Yang kau katakan itu benar, Laksmi. Eje yang akan membuat keputusan akhir. Dan aku tahu dia tidak akan membiarkan Anggat tinggal di sini. Selain itu, setelah dia melihat bekas luka di leher kami, dia harus mengirim Anggat ke rumah sakit jiwa, bukan? Ini akan jadi yang terbaik untuk Anggat dan juga keluarga ini. Eje benar, Nek. Anggat seharusnya tidak tinggal di sini. Nenek cobalah mengerti, Nek. Anggat tiba-tiba mengalami gangguan mental. Anggat. Nenek mundurlah. Lepaskan dia. Ayo mundur. Ranti! Tinggalkan dia. Angga tidak akan pergi kemana-mana. Apa kalian tidak bisa mendengarkanku? Aku bilang Angga tidak akan pergi kemana-mana. Aku adalah ibu mertua di keluarga ini. Aku adalah istri dari Tuan Jindal. Dan aku katakan sekali lagi, Angga tidak akan pergi kemana-mana. Kalau kau tidak juga meninggalkannya sekarang, maka aku akan memanggil polisi. Terima kasih sudah membuat mereka pergi. Aku tidak akan pergi kemanapun dengan siapapun. Jangan khawatir. Tidak ada yang bisa membawamu pergi tanpa persetujuanmu sendiri. Jutki, kemarilah sayang. Ibu, apa yang terjadi? Coba lihat surat ini. Parp menjadi gila karena cinta kepadamu. Hentikan dia, sayang, sebelum dia mengakhiri hidupnya. Lakukanlah apapun, sayang. Tolong hentikan dia. Apa? Ibu, ini omong kosong. Berhenti percaya pada semua ini. Ini hanya acting. Tidak, Jutki. Dia memang ingin kita khawatir karena melihat surat ini, Ibu. Tidak, sayang. Aku tidak akan jatuh ke dalam perangkapnya kali ini. Aku akan memberinya pelajaran. Jutki. Ini tipuan. Drama akan segera dimulai, Jutki. Karena setelah apa yang terjadi di sana, hatimu pasti akan luluh. Hari ini ibu akan memaksamu untuk menjadi kekasihnya Val. Aku ingin kau menjadi menantu dari keluarga itu bagaimanapun caranya. Jutki, tunggu. Ibu ikut denganmu, Jutki. Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Tidak aman baginya untuk tinggal di rumah ini, Gudan.
itu tidak mengerti. Dia perlu dirawat, Gudan. Kenapa kau tidak mengerti juga, Durga? Yang dia butuhkan kasih sayang dari keluarga daripada perawatan. Keluarganya tinggal di kediaman Jindal, kan? Jadi apakah dia akan tinggal di sini atau di rumah sakit? Anggat, aku Gudan. Aku istri Aksat Jindal. Dan dia... Cukup. Kau itu sudah membuat kesalahan besar, Gudan. Jika sampai terjadi kesalahan lagi, apa kau akan bertanggung jawab untuk itu? Durga, kau jangan khawatirkan aku. Aku akan memperkenalkan Anggat ke keluarga nanti. Aku akan menjawab pertanyaanmu dulu, Durga. Aku, Gudan Aksat Jindal, bertanggung jawab penuh untuk menjaga Anggat di rumah ini. Jika ada insiden yang terjadi karena dia, aku akan menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk hal itu. Yang bertanda tangan di bawah ini, menantu, mertua, dan kakak ipar, Gudan. Ini Durga, beres kan? Ambillah. Nenek, usap air matamu. Putra bungsumu juga akan tinggal di rumah ini bersamamu, Nenek. Kau sudah jauh dari putramu begitu lama. Tidak ada yang bisa menjauhkanmu darinya selama aku ada di sini, Nek. Entah yang lain setuju denganku atau tidak. Aku pikir inilah satu-satunya cara untuk menyembuhkan Anggat dari penyakitnya. Kondisinya akan membaik jika dia tinggal bersama keluarganya. Coba lihat, dia kelihatan baik-baik saja. Siapa yang akan mengatakan dia perlu tinggal di rumah sakit jiwa? Beberapa masalah yang dia miliki akan terselesaikan begitu dia tinggal di sini. Anggat akan tinggal di sini mulai sekarang. Cinta dan perhatian bisa menyembuhkan apa yang tidak bisa disembuhkan oleh obat apapun. Nenek, kemarilah dan peluklah anakmu. Anggat. Gudan benar-benar sudah melakukan kesalahan besar. Aku akan memastikan dia dihukum karena kesalahan ini. Kau tidak akan pernah berubah. Apa yang coba kau buktikan dengan surat itu? Hah? Kau menulisnya dengan pewarna atau dengan saus tomat, hah? Revati, dengarkan aku. Sebenarnya aku... Sekarang dengarkan aku. Kau bisa mencoba apapun yang kau inginkan. Tapi taktikmu itu tidak akan berhasil.
siapa yang memberimu hak untuk memutuskan kalau Anggat tinggal di sini? Apa pendapatmu tentang dirimu sendiri, Gudan? Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mengizinkan mereka membawa Anggat? Dan soal hakku, aku pikir kau pasti lupa bahwa aku adalah ibu mertua dari keluarga ini. Dan aku menantu dari keluarga Jindal dan juga aku istrimu. Kau bisa memutuskan 1000 kalung pernikahan, tapi aku memiliki hak untuk membuat keputusan. Aku sama sekali tidak tertarik dengan omong kosongmu itu, Gudan. Aku hanya peduli dengan saudaraku. Aku tahu apa yang terbaik untuknya. Aku sudah memutuskan. Kalau Anggat tidak mungkin akan tinggal di sini. Semua ini demi kepentingan Anggat dan juga keluarganya. Apakah kau mengerti? Aku bukan orang yang perlu mengerti, Paman Eje. Kau yang harusnya perlu mengerti. Kau tidak membantu Anggat dengan memisahkannya dari dirimu sendiri, ibunya, dan juga keluarga ini. Itu hal yang salah. Coba kau pikir, bukankah dia sudah mendapatkan perawatan selama bertahun-tahun? Lalu apa kondisinya membaik? Tidak kan? Tuan Jindal, obat yang kau cari dalam obat-obatan hanya bisa berhasil dengan tinggal bersama keluarganya. Obatnya ada dalam cinta dan kebersamaan. Terutama dari seorang ibu, dia sakit karena seseorang yang dekat dengannya. Lalu bagaimana kau bisa mengharapkan obat-obatan mengisi kekosongan itu? Cobalah untuk mengisi kekosongannya dengan cinta dari keluarganya sendiri. Kau akan lihat perbedaannya nanti. Kau sudah mencoba pengobatanmu selama bertahun-tahun, Paman Eje. Coba beri kesempatan sekali saja. Baik, Gudan. Tapi ingat satu hal. Aku sudah memaafkanmu atas semua kesalahanmu sampai sekarang. Tapi jika sesuatu terjadi pada adikku, kau akan melihat sisiku yang pasti tidak akan pernah kau bayangkan. Ada apa ini? Kalung pernikahanmu putus lagi? Nenek kan baru saja memperbaikinya. Ah ya, mau bagaimana lagi? Kau terbiasa memakai kalung pernikahan yang sudah putus dan diperbaiki. Ini. Dan tambahkan 3 manik ini juga. Gudan, setiap manik-manik dari kalung pernikahan memiliki arti penting. Manik pertama. Melambangkan kepedulian seorang suami pada istrinya. Tapi kau tahu betul, kalau EJ selama ini tidak peduli kepadamu. Manik kedua. Seorang suami ikut menanggung beban istrinya dan memahaminya. Tapi hal ini tidak terjadi dalam pernikahanmu. Manik ketiga. Merupakan tanggung jawab seorang suami untuk mengisi kehidupan istrinya dengan cinta, kegembiraan, dan kebahagiaan. Tapi kau tahu bagaimana EJ memperlakukanmu selama ini, bukan? Semua hal ini tidak penting bagimu. Bagimu ini hanyalah manik-manik. Jadi perbaikilah. Bukankah itu kebiasaanmu untuk menjalin hubungan yang tidak berarti? Sama seperti kau menjalin hubungan dengan Angga. Satu hari nanti kau akan menyadari kesalahanmu, Gudan. Tapi pasti saat itu semua sudah terlambat. Durga, hanya 3 hari tersisa untuk Holi. Dan kita akan pergi ke rumah saudaramu Rakesh di Goa
untuk merayakan Holi. Lalu? Durga, kau akan lihat betapa bahagianya Paman EJ merayakan Holi bersama adiknya. Aku akan berada di sana untuk merawat Anggat. Seluruh keluarga akan bersama, dan aku akan memakai kalung pernikahanku juga. Paman EJ yang akan memakaikan kalung itu. Durga, aku akan menambahkan 3 manik-manik ke kalung pernikahanku pada hari kau mengakui bahwa Paman EJ telah memenuhi pentingnya semua manik-manik itu untuk pernikahan kami. Kali ini, Holi akan membawa perubahan yang tidak akan pernah bisa kau lupakan seumur hidupmu. Ini resort saudaraku Rakes alias Rocky. Ayo. Wow, indahnya. Jangan takut. Itu bukan apa-apa. Kenapa kau harus takut? Itu hanya petasan warna-warni yang kita nyalakan pada Holi. Kita ada di sini. Jadi jangan takut ya. Tidak perlu khawatir. Terima kasih, Gudan. Selamat datang, Tuan Jindal. Aku menyambutmu dan keluargamu di Goa. Kuucapkan selamat datang. Terima kasih. Aku manajer di sini. Hei, sajikan minuman selamat datang. Bersulang. Di mana bosmu? Adikku yang baik hati Rocky itu? Aku di sini.